Untuk materi minat kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai vektor. Kita sudah belajar banyak hal tentang vektor, jadi mulai dari operasi pada vektor, kemudian juga kita sudah mempelajari mengenai perbandingan pada vektor. Nah, kali ini kita mau membahas atau mengingat kembali mengenai dot product, kemudian nanti kita juga akan belajar tentang proyeksi vektor. Untuk perkalian dot atau dot product, mari kita ingat rumus-rumus yang sudah kita pelajari. Yang pertama adalah rumus vektor panjang vektor A ditambah panjang vektor B. Itu akan dirumuskan dengan bentuk akar dari panjang vektor A kuadrat ditambah panjang vektor B kuadrat ditambah 2 kali panjang vektor A kali panjang vektor B kosinus theta. Kemudian ada juga rumus panjang vektor A min B, itu yaitu panjang vektor A kuadrat ditambah panjang vektor B kuadrat dikurangi 2 kali panjang vektor A panjang vektor B kosinus theta. Nah, ini sudah pernah kita pelajari dan kita juga sudah pernah berlatih soal-soal yang menggunakan rumus-rumus ini. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai proyeksi pada vektor. Baik, untuk proyeksi vektor kita akan menggunakan ilustrasi gambar seperti ini. Jadi ada dua buah vektor, yaitu vektor A dan vektor B. Kemudian vektor A dan vektor B ini membentuk suatu sudut yang diberi nama sudut theta. Kalau kita memproyeksikan vektor A ke B, berarti kita itu menarik garis yang tegak lurus gitu ya dengan B. Nah, jatuhnya di sini. Maka ini akan menghasilkan sebuah vektor baru. Jadi yang berwarna biru ini adalah vektor hasil proyeksinya, diberi nama vektor C, di mana ujung vektor C itu dibatasi oleh sebuah garis yang tegak lurus terhadap vektor B ini ya, garis batasnya adalah yang ini. Nah, ini disebut proyeksi ortogonal vektor A pada vektor B. Ada 3 kondisi yang bisa dihasilkan dari proyeksi ortogonal vektor A pada vektor B. Kondisi pertama yaitu yang seperti ini ya. Yang ini tuh kondisinya berarti si C ini searah dengan B. Tapi kalau posisinya misalnya ini B, ini vektor B ya. Kemudian vektor A-nya tuh ke arah sana. Ini vektor A. Nah, sudutnya kan di sini. Maka proyeksinya itu akan jatuh di sini. Ini. Nah, maka si C, vektor C ini akan berlawanan arah dengan vektor B. Tapi kalau posisinya tegak lurus, ini B, ini vektor A, lalu ini theta ya, tetanya membentuk sudut 90 derajat ini. Maka vektor C itu akan sama dengan vektor 0. Nah, seperti inilah yang dimaksud dengan proyeksi ortogonal vektor A pada vektor. Ada beberapa rumus yang harus dipelajari. Jadi yang pertama, rumus proyeksi skalar ortogonal vektor A pada vektor B dirumuskan dengan vektor A dikalikan vektor B dibagi panjangnya vektor B. Kemudian rumus yang kedua adalah proyeksi ortogonal vektor A pada B. Rumusnya adalah panjang vektor A kali vektor A dikalikan vektor B dibagi panjang vektor B dikuadratkan dikalikan vektor B. Jadi kalau yang pertama ini namanya proyeksi skalar, kalau yang kedua namanya proyeksi vektor. Jadi kalau yang pertama ini proyeksi skalar ortogonal itu berarti nanti jawabannya berupa sebuah bilangan, sedangkan kalau proyeksi vektor ortogonal itu jawaban akhirnya menjadi sebuah vektor. Kemudian satu lagi rumus yaitu panjang proyeksi vektor ortogonal. Panjang proyeksi vektor ortogonal itu ya, panjang proyeksi vektor ortogonal itu dirumuskan dalam bentuk vektor A kali vektor B bagi
panjang vektor B. Tapi pakai harga mutlak karena kita menggunakan ukuran panjang, berarti panjang tidak mungkin negatif, maka ada tanda mutlaknya. Yang luar ini adalah tanda mutlak, yang di dalam ini adalah rumusnya. Yang ini bukan mutlak ya, tapi menunjukkan panjang vektor. Baik, ini adalah contoh soal supaya kita lebih memahami rumus-rumus yang tadi. Diketahui vektor A, elemennya adalah 2, min 1, 3, kemudian vektor B, min 1, 2, minus 2. Pertanyaan pertama, menentukan proyeksi skalar vektor A pada vektor B. Kita gunakan rumus. Proyeksi skalar itu berarti rumusnya adalah vektor A dikalikan vektor B dibagi panjang vektor B. Vektor A kali vektor B, berarti setiap elemen kita kalikan lalu kita jumlahkan. 2 kali min 1 minus 2, min 1 kali 2 minus 2, 3 kali minus 2 yaitu minus 6 dibagi panjang vektor B, yaitu akar dari min 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah minus 2 kuadrat, sehingga diperoleh hasil yang atas ini jadinya min 10, yang bawah ini adalah 1 tambah 4 tambah 4, 9, akar 9 itu 3. Maka proyeksi skalar vektor A pada B adalah min 10 per 3. Kemudian kalau kita balik, proyeksi skalar B pada A. Kalau vektor B pada A, maka rumusnya jadi berubah. Ini jadinya, yang ini jadinya vektor B kali vektor A per panjang vektor A. Nah, maka hitungannya menjadi B kali A ya, minus 2 ditambah 1 kali min 2, min 1 kali 2 yaitu minus 2 juga, lalu 3 kali min 2 yaitu minus 6. Panjang vektor A berarti akar dari 4, karena 2 kuadrat ya, ditambah min 1 kuadrat 1, tambah 3 kuadrat 9. Hasilnya berarti menjadi min 10 per, ini akar 14. Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya, menentukan proyeksi vektor A pada vektor B. Proyeksi vektor dirumuskan dengan, ya, proyeksi vektor itu rumusnya vektor A kali vektor B per panjang vektor B kuadrat dikalikan vektor B. Kalau tadi di pertanyaan sebelumnya kita sudah menghitung panjang menghitung proyeksi skalar vektor A pada vektor B ya. Nah, sekarang kali ini proyeksi vektor. Ini vektor A kali vektor B jadi minus 2 tambah minus 2 tambah minus 6. Lalu panjang vektor B dikuadratkan. Tadi kita sudah cari panjang vektor B itu 3. 3 dikuadratkan berarti 9. Terus dikalikan vektor B-nya. Vektor B-nya adalah min 1, 2, min 2. Ini tadi hasilnya min 10 ya, min 10 per 9 dikalikan ini, sehingga ketemu hasilnya 10 per 9, terus min 20 per 9, lalu yang terakhir 20 per 9. Inilah proyeksi vektor A pada vektor B. Lalu kalau kita menghitung panjang proyeksinya bagaimana? Panjang proyeksi vektor A pada B. Rumusnya adalah harga mutlak dari vektor A kali vektor B per panjang vektor B. Vektor A kali vektor B ini tadi ya, minus 2, minus 2, minus 6 per 3 gitu. Jadi ini adalah min 10 per 3, jawabannya jadi 10 per 3 karena ada tanda mutlaknya. Maka panjang proyeksi vektor A pada vektor B adalah 10 per 3. Inilah pembahasan kita mengenai proyeksi vektor. Oke, selamat mengerjakan latihannya.